kita mau mendapatkan itu tergantung kita. Setelah kita dapatkan mau dipakai yang seperti apa, cukup atau tidak tergantung kita. Jadi balik lagi, kalau orang bicara bahwa kok diuji terus sama Tuhan, yuk mohon maaf ya, kurang pas. Karena apa? Tuhan nggak memberikan ujian, ngapain Tuhan mikir beri kamu ujian? Ya, ujian itu karena dirimu sendiri. Makanya berhati-hatilah. Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. ada filosofi yang mengatakan bahwa menikah itu membuka pintu rezeki, Mas. Tapi realitanya, Mas, kenapa banyak sekali perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi, Mas? Rezeki itu kan kita semua tahu berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan nggak memberi rezeki terhadap orang-orang yang bercerai karena masalah ekonomi ini, Mas? Atau mungkin ada yang salah dalam menjalaninya? Atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa dikasih penjelasan untuk teman-teman. Menikah membuka pintu rezeki, ya. Ya. Iya, tentunya filosofi itu bisa dikatakan benar juga, istilahnya ada benarnya, ya. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita ini sebelum menikah ini kan sendiri ya, berarti ya Mas Yahya. Ya. Kalau kita sendiri, berarti kita cari rezeki itu minimal kita berpikirnya kan untuk diri kita sendiri, Mas Yahya. Tetapi dengan kita menikah, tanpa kita sadari, kita itu jadi berpikir untuk dua orang, kan begitu Mas Yahya, dengan pasangan kita. Nah, jadi kalau dikatakan menikah membuka pintu rezeki, ya ada benarnya. Nah, tetapi kalau kemudian cara berpikir kita sempit, seolah-olah hanya dengan menikah pintu rezeki terbuka, ya enggak. Ya, karena pintu rezeki itu, wah bisa lewat mana saja, ya, dengan kita melakukan apapun, ya. Untuk kita mewujudkan rezeki itu juga membuka pintu rezeki, ya. Ya, contohnya dengan kita bekerja, ya, itu membuka pintu rezeki. Ibadah membuka pintu rezeki. Apapun yang kita yakini, ya, kita yakini bahwa kita melakukan itu atas dasar senang hati kita, senang pikiran kita, itu akan memberikan rezeki kepada kita. Tapi rezeki dalam bentuk apa saja kan macam-macam. Nah, Berarti kalau kita menikah, apa ya, mungkin timbul semangat yang lebih, mungkin gitu ya. kurang lebihnya begitu. Oke. Jadi orang yang menikah itu terbukalah, semakin terbukalah pintu rezekinya ya karena itu tadi, yang tadinya sendiri ini jadi berdua. Bahkan bertambah keluarga ini tadi Mas Yahya. Otomatis kan kita bicara peluang saja otomatis kan semakin banyak ini peluangnya. Ya rezekinya tentu dalam segala hal lah, termasuk juga tentang finansial. Lebih semangat kerjanya. Ya mungkin yang tadinya bingung mau usaha apa, ada yang bantu mikir. Oh modalnya dari mana? Oh ada yang bantu kasih modal karena kita punya keluarga dari pasangan kita dan lain sebagainya. Istilahnya jadi banyak partner. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa banyak teman banyak rezeki Mas Yahya. Iya. Banyak saudara itu banyak rezeki. Yaitu sama Mas Yahya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kita nggak mendapatkan rezeki itu? Apa nggak dikasih sama Tuhan, Mas? Sehingga bercerai gitu, Mas. Saya rasa tidak begitu Mas Yahya. Ya. Jadi menikah membuka pintu rezeki. Setelah kita menikah kemudian kenapa kok bisa bercerai? Kok ekonominya sulit? Berarti pintu rezekinya kan nggak terbuka, berarti nggak benar itu ya. Nah, sekali lagi, semua itu kan atas dasar pola pikir manusia. Kemudian diyakini ya. Tapi kalau kemudian tidak ada eksekusi, artinya tidak ada suatu perbuatan untuk mewujudkan apa yang kita yakini, ya nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah, kemudian harus berpisah atau bercerai karena faktor ekonomi, itu bukan karena pintu rezekinya nggak terbuka Mas Yahya, tapi karena manusianya di dalam menjalani kehidupannya
atau dalam urusan rumah tangganya ini, ya berarti tidak bisa berhati-hati. Di dalam hati-hati itu ada banyak, ada sabar, ya, ada tekun, ya, ada macam-macam Mas Yahya, ada banyak. Semangat ada di yang salah dalamnya. ya mungkin ya. Iya, ada yang salah karena ya itu tadi. Kita bicara hidup kita ini sebetulnya kan tentang kebutuhan hidup Mas Yahya, yang harus dipenuhi itu kebutuhan hidup. Tapi kebanyakan orang ini tuntutan hidup yang dipenuhi. Kalau kebutuhan hidup itu, mohon maaf, kita pakai baju, ya tujuannya untuk apa? Kebutuhan kita pakai baju ini untuk apa? Untuk menutupi tubuh kita. Ya artinya, berarti pakai baju apapun kan bisa. Lah kalau adanya mungkin mampunya hanya beli yang harganya 10.000. Ya, salahnya di mana? Tapi kebanyakan di antara kita kan, oh cari yang merek ini, oh cari yang modelnya begini, itu sudah masuk ke tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan pola pikir kita. Terlalu memaksa mungkin ya, Memaksa. tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu ya mungkin ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau menikah kemudian berpisah karena faktor ekonomi, ya tentunya balik lagi. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya, karena kemampuan setiap orang kan berbeda-beda Mas Yahya. Kemampuan berpikir, kemampuan di dalam merasakan apa yang dia rasakan, ini kan setiap orang beda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan juga. Kadang kita melihat, cuman gara-gara begitu aja berpisah. Loh, tapi kita nggak tahu di dalamnya yang menjalani itu. Bisa jadi menurut kita ringan, tapi menurut mereka-mereka itu sangat berat. Dan mungkin juga yang terbaik mungkin harus melalui proses itu dulu. Siapa tahu dari masing-masing ini tadi kalau sudah berpisah akhirnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Biarpun ya sebisa mungkin jangan sampai gitu Mas Yahya. Ada yang berpikiran gini Mas, ya Tuhan, kenapa kok aku diuji terus? Kenapa kok rezekiku sangat kecil sekali? Itu seolah-olah menganggap Tuhan itu membatasi rezeki kita. Padahal kita tahu rezeki itu kita sendiri yang mengatur ya Mas, bukan Tuhan ya Mas. Tuhan nggak pernah ngatur rezeki. Ya. Kalau kita ini kan hanya sebatas meyakini dan mengimani bahwa semua ini sudah diciptakan, sudah disediakan oleh Tuhan. Ya selebihnya tergantung kita. Contoh saja ya, misalkan Mas Yahya berdoa, Mas Yahya meyakini sama Tuhan pasti dikasih rezeki gitu ya. Ya. Tapi setelah berdoa Mas Yahya diem. Kira-kira ada nggak Tuhan tiba-tiba ngasih rezeki, ngasih uang ya dari langit? Nggak ada, harus kerja. Kan begitu ya. Nah, kemudian coba kita masuk lagi. Kalau Mas Yahya sudah dapat uang, kemudian uang itu sama Mas Yahya langsung dihabis-habiskan untuk foya-foya. Kemudian Mas Yahya nggak punya uang lagi. Apa itu karena Tuhan? Ya. Enggak ya. Ini cara berpikir yang harusnya logis secara sederhana. Jadi kita mau mendapatkan itu tergantung kita. Setelah kita dapatkan mau dipakai yang seperti apa, cukup atau tidak tergantung kita. Jadi balik lagi, kalau orang bicara bahwa kok diuji terus sama Tuhan, mohon maaf ya, kurang pas. Karena apa? Tuhan nggak memberikan ujian. Ngapain Tuhan mikir beri kamu ujian? Ya, ujian itu karena dirimu sendiri. Makanya berhati-hatilah di dalam menjalani hidup dalam segala hal. Semuanya itu dipertimbangkan, dikomunikasikan antara pikiran dan hatinya, kemudian dikomunikasikan dengan orang di sekitar kita. Kalau sudah punya pasangan ya dengan pasangannya, punya keluarga ya dengan keluarganya, kan begitu Mas Yahya. Supaya nggak sampai kita salah di dalam melangkah. Nanti kalau sudah hidupnya susah katanya karena Tuhan, katanya lagi diuji. Ya. Apalagi ada yang bilang bikin story akan indah pada waktunya. Ya kapan indahnya kalau kamu nggak mau mengukir keindahan itu sendiri? Ya. Oke, intinya kita harus hati-hati mengelola keuangan ya Mas. Kalau sudah kita mungkin sudah punya utang gara-gara terlalu memaksakan, itu Tuhan yang ngasih ujian katanya. Semua ada tata caranya, semua di dalam hidup ini. Semua ada tata caranya, termasuk tata cara di dalam kita memanage kehidupan kita dalam segala hal. Yaitu tadi, kita punya makanan, kemudian kita habis-habiskan.
seolah-olah besok kita ini nggak butuh makan lagi. Kalau sudah habis bingung, gimana kira-kira? Ya jadi kita sesuaikan, kita makan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena besok kita masih butuh makan lagi. Kita cari duit juga begitu Mas Yahya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan serakah, seolah-olah besok ini kita nggak butuh duit lagi. Ini sangat real. Mas Yahya dari dulu cari uang. Terus kemudian kalau Mas Yahya cari uang sampai banyak, memangnya nanti nggak butuh uang lagi, besok nggak butuh uang lagi, nggak nyari lagi gitu. Nyari Mas Yahya. Karena sirkulasi, keluar masuk, dapat, dibuang lagi. Cari lagi, dapat lagi, dibuang lagi. Itulah hidup. Ya, makanya besarkan rasa syukurmu. Kalau kamu ingin merasa menjadi orang yang paling kaya raya, kamu orang yang paling bahagia, baik lahir maupun batin, kuncinya bersyukur Mas Yahya. Kalau kita nggak bisa bersyukur dalam segala hal ini, urusan apapun, ya jatuhnya kita akan terus kurang, dan kurang.